Baik, Anda kembali lagi di Fokus Terkini. Ada apa dengan KPU? Saya langsung ke Mas Kurnia. Tadi ada yang menggantung. Apa betul nggak adanya PKPU soal LPSDK? Ini nggak ada cantolannya sama undang-undang, Mas? Ya, yang pertama, sebelum masuk ke substansi, secara formil kami menganggap di koalisi masyarakat sipil, PKPU 10 dan 11 ini penuh dengan permasalahan. Kenapa penuh dengan permasalahan? Satu, mungkin tadi sempat disampaikan oleh Mas Ihsan, undangannya dadakan. Bahkan di ICW itu dicantumkan di dalam surat KPU, tapi surat itu tidak pernah datang secara resmi, baik melalui email maupun datang surat fisik ke kantor. Kemudian yang kedua, kami menduga karena banyak informasi yang berseliweran di tengah masyarakat, sebenarnya kalau kita bicara sebelum masuk LPSDK, ex napi korupsi yang diperbolehkan maju itu tidak pernah dibahas dalam uji publik. Maka dari itu sejak awal kami menyampaikan ada penyelundupan pasal yang dibenarkan oleh KPU yang harus ditelusuri. Siapa sebenarnya yang memasukkan pasal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang soal LPSDK, rasa-rasanya pembicara sebelumnya mestinya paham bahwa KPU itu adalah lembaga negara independen yang diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri atau lembaganya sendiri mengeluarkan suatu aturan. Maka dari itu dibuatlah LPSDK. Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah LPSDK ini tidak ada dalam cantolan di Undang-Undang 7 2017? Jawabannya ada. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Ada 3. Terbuka, akuntabel, dan transparan. Di situ cantolan LPSDK. Apalagi kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh saudara Idam Holik misalnya, dia mengatakan karena ini tidak diatur, tidak bisa dibuat konsep itu, sebenarnya LPSDK itu menjadi satu-satunya sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai preferensi untuk memilih calon anggota legislatif. Kalau tadi disampaikan sudah ada di LPADK, sudah ada di ujung, itu kan tidak masuk dalam skema kampanye. LPADK itu hanya sumber sampai tiba pada rekening khusus kampanye. Kalau LPPDK itu pasca pemungutan suara. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara Idam mengatakan ini sudah ada di awal dan di ujung, itu tidak benar semua. Kami mensinyalir KPU ini hanya mengakomodir kepentingan partai politik. Karena LPSDK itu yang diribetkan itu partai politik karena mereka dipaksa untuk transparan, melaporkan administrasi tiba-tiba hilang oleh KPU dengan berbagai dalih. Mereka katakan melalui kanal info pemilu dan lain-lain. Sementara itu barangnya belum kelihatan. Dan tidak make sense juga partai politik diminta untuk melaporkan setiap hari calon anggota legislatifnya. Jadi dari berbagai kontroversi yang dihasilkan oleh KPU terkait dengan LPSDK maupun mempercepat napi koruptor untuk maju sebagai calon anggota legislatif, 2 poin ini adalah 2 kepentingan partai politik. Oleh karena itu kami melihat KPU saat ini konsep independensinya hanya independensi yang tertuang di dalam undang-undang, tapi pribadi komisioner KPU-nya saya rasa sudah tidak independen lagi. Itu mungkin. Baik, saya akan minta langsung tanggapan dari Pak Gus Pardi Gaus. Menurut ICW ada nih sebetulnya cantolannya karena prinsip pemilu ini ya harus dilaksanakan terbuka, akuntabel dan transparan berdasarkan undang-undang. Pak Gus. Ya. Pertama saya harus mengkritisi apa yang disampaikan oleh teman kita barusan. Pak KPU itu berjalan berdasarkan undang-undang. Betul dia independen. Dia adalah independen dalam hal apa? Dalam pelaksanaan pemilu. Supaya tidak diintervensi oleh pihak manapun. Dia harus akuntabel, dia harus transparan, dan dia tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Itulah yang dimaksudkan tentang bahwa dia itu adalah otonom, dia tidak bisa diganggu dan lain sebagainya. Tetapi dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan, ada aturan main. Kalau begitu untuk apa namanya undang-undang pemilu? Setiap PKPU harus mengacu kepada undang-undang. PKPU itu berada pada tingkat di bawahnya. Jangan dikatakan dia berjalan maunya sendiri, harus dituntun. Dan itu selalu dikatakan oleh Adinda Fahri Hamzah dalam siapapun
institusi manapun harus taat hukum, taat aturan, dan taat undang-undang. Itu yang perlu saya gariskan. Kemudian mengenai, tunggu dulu, nanti kita bicara. Kedua, berikutnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu. Prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu memang betul adalah akuntabel, kemudian transparansi. Itu kan kita kan menjadi diskursus terhadap persoalan itu, di mana saya tidak berkehendak akan membela atau tidak membela terhadap apa yang dilakukan oleh KPU pada hari ini, bahwa dia tidak memasukkan tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini tentang laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu. Tetapi mereka menyampaikan kepada kami bahwa pertamanya kita melakukan konseling, tidak ada intervensi dari partai politik manapun terhadap PKPU yang dikeluarkan oleh KPU itu sendiri. Kami sebagai lembaga yang diwajibkan oleh pemerintah untuk mengkonsultasikan setiap PKPU harus dikonsultasikan kepada DPR. Dalam hal ini adalah Komisi 2. Tentu kita mengkritisi, mempertanyakan, dan juga mempertajam terhadap apa-apa yang menjadi konsep dari apa yang disampaikan oleh KPU. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah juga sama pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan ketika melakukan RDP dengan KPU. Namun sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa LPSDK belum menjawab terhadap laporan awal dana kampanye, begitu juga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, ini adalah bagian daripada diskursus kita. Kalau ini belum tertampung dan lain sebagainya, kenapa ketika dulu saya belum masuk jadi anggota DPR ketika itu, kenapa ini merupakan bagian penting yang seharusnya dimasukkan, kenapa tidak dimasukkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Jadi artinya saya kunci kembali bahwa KPU tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa melaksanakan pemilu ini tanpa dituntun dan diatur oleh undang-undang. Independensinya adalah bagaimana dia bekerja tidak dirasuki, tidak dimainkan oleh partai politik manapun dalam bekerja. Tetapi aturan-aturan main harus mereka ikuti. Barangkali demikian. Terima kasih. Tadi Pak Gus Pardi Gaus menyatakan bahwa tidak ada kok intervensi dari partai politik. Berarti ini murni datang langsung ujuk-ujuk gitu dari KPU, Mas Kurnia? Ya, sederhana saja sebenarnya untuk membantah pernyataan dari anggota DPR tadi. Kalau diatur LPSDK itu, pertentangan apa yang terjadi di dalam Undang-Undang Pemilu? Apakah kalau disebut di situ, di pasal mana di Undang-Undang 7 tahun 2017 yang tidak memperbolehkan adanya LPSDK? Tentu kalau logika seperti itu kita gunakan, berarti menganggap transparansi dana kampanye itu melanggar undang-undang. Kan itu logika sederhana yang bisa ditarik dari kesimpulan narasi yang cukup panjang tadi. Jadi bagi kami sebenarnya ada upaya yang sangat sistematis karena diatur di dalam peraturan perundang-undangan untuk mengingkari partisipasi masyarakat. Apalagi tadi saya sambung pernyataan Bang Fahri pada segmen sebelumnya, akar dari korupsi itu terjadi dalam masa kampanye. Kalau kita hitung berdasarkan tersangka yang ada di KPK, dari 1.519 tersangka, sepertiga diantaranya berasal dari lingkup politik, calon anggota legislatif dan kepala daerah. Oleh karena itu, fase mereka menjadi anggota legislatif, fase mereka menjadi kepala daerah, itu yang harus ada partisipasi masyarakat. Apakah LPSDK ini sudah baik? Tentu belum. Banyak sekali yang harus diperbaiki. Tapi solusi yang dihasilkan oleh KPU melompat dari permasalahannya. Bukannya memperbaiki, malah dihapus dengan segala macam alasan tidak diatur dalam undang-undang. Bagi saya, argumentasi itu bukan argumentasi yang akademik dan sangat mengingkari nilai integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, saya beralih ke Bang Fahri. Tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardi Gaus, kenapa nggak dari dulu, dari periode-periode sebelumnya ini dimasukkan aja. Kalau emang penting ya masukin aja di undang-undangnya. Ya di seluruh dunia itu yang namanya pemilu harus accountable, harus transparan. Karena intinya di situ, ini kan perebutan kekuasaan. Kalau orang nggak paham beginian berbahaya betul itu.
Ini perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu yang perang saja berdarah-darah itu diatur. Ya, ini nggak boleh ini, nggak boleh ini. Apalagi ini pemilu damai dalam negara demokrasi yang damai, ya harus diatur. Kalau ada kehendak ini nggak mau diatur, terutama dananya, karena ini pemilu ini kan kalau nggak pakai ide ya pakai dana. Ada orang nggak bisa ngomong, kerjaannya itu bagi duit. Yang terpilih itu yang bagi duit. Yang ngomong kayak kita keluar masuk TV ini nggak terpilih. Kenapa? Karena nggak bagi duit. Sekarang kalau itu yang mau diberikan jalan, dibuka pintunya, ini memang niatnya mau curang. Berarti penghapusan LPSDK ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap undang-undang pemilu yang berintegritas. Ini kecemasan saya adalah ini partai politik ini, ya mohon maaf dengan segala maaf ini, sudah galau dengan situasi dunia sekarang ini yang semakin kompetitif. Ada sosial media dan sebagainya itu, dan nggak tahu mungkin cara menangnya gimana. Akhirnya dilonggarkan aturan supaya bisa curang, supaya bisa mengatur permainan uang dari belakang. Nanti itu pada jual tanah, jual rumah, dijadikan ini sebagai pertarungan pribadi. Itu bahaya. Itu awal dari korupsi dalam negara. Dimanapun di seluruh dunia yang namanya mengatur rupiah demi rupiah, dolar demi dolar uang kampanye, itulah yang paling penting dalam penyelenggaraan demokrasi kita untuk menciptakan negara yang baik. Pemerintahan yang bersih itu di situ mulainya. Kalau ini dilonggarkan artinya uang apa saja boleh masuk, uang dari hantu masuk, uang dari setan masuk, rusak negaranya. Ini jangan main-main, ini filsafat ini tentang cara kita ngelola negara yang baik. Di seluruh dunia begitu. Nggak boleh bilang, oh nggak ada, ini harus ada. Cantolan apa? Dulu ada. Nggak ada cantolannya juga. Kalau bilang nggak ada cantolan. Kok sekarang tiba-tiba mau ditarik? Mohon maaf ya, menurut saya mengendus ada kepentingan untuk curang. Karena nggak tahu cara menang kalau nggak curang. Itu yang berbahaya menurut saya gitu. Oke, ini bahaya banget. Saya ke Pak Ilham soal tadi. Bang Fahri ini menyatakan berbahaya begitu. Sebetulnya dari dulu kalau emang nggak ada cantolannya ya udah nggak ada. Tapi kok bisa, tapi masih bisa begitu dilakukan dengan nanti dihapusnya LPSDK ini. Apakah akan berpengaruh terhadap integritas hasil pemilu 2024 yang dikhawatirkan nanti akan penuh kecurangan? Pertama adalah niat, ya semua tergantung dari niat sebetulnya. Jadi KPU di masa 2014 dan 2019 merasa bahwa kita penting melakukan terobosan-terobosan agar penyelenggara pemilu ini berlangsung dengan baik. Berlangsung dengan demokratis atau berlangsung sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang mengatakan pemilu harus demokratis, harus langsung, umum, bebas, asasnya juga harus kemudian transparan dan sebagainya. Nah tentu kita sebagai anggota KPU yang terpilih punya perspektif itu. Karena kalau tidak punya perspektif itu, ini akan berbahaya sekali. Jangan sampai kemudian di setiap RDP maunya partai politik, maunya Komisi 2 kita akomodir. Kan bukan gitu caranya. Kita berdialog, mendiskusikan apa-apa saja rancangan peraturan KPU itu untuk memastikan bahwa menerima masukan dari Komisi 2 yang notabene adalah perwakilan dari DPR dan juga perwakilan dari partai politik. Apa sih yang belum ada nih? Kan mereka juga punya tafsiran terhadap undang-undang. KPU juga punya tafsiran terhadap undang-undang. Kan begitu. Dan kemudian juga harus dicatat bahwa tidak semua masukan dari Komisi 2 mengikat untuk KPU sebagai mitra dari Komisi 2. Tidak ada lagi itu ada putusan MK ketika itu saya lupa nomornya. Tidak lagi, tapi hanya konsultasi, gitu kan. Kami dulu dalam periode 2019 ya ada hal tertentu, misalnya kami kekeh terhadap kemudian tidak bisa kemudian pemilu diundur di bulan Mei ketika itu kalau ingat diskusinya. Wah, itu intervensi yang begitu luar biasa buat kami tidak bisa karena apa? Karena pekerjaan kami akan sangat berat kalau bulan Mei. Dilakukannya pada bulan Mei, bukan pada bulan Februari. Walaupun akhirnya diputuskan pada bulan Februari. Jadi hal-hal seperti itu harus kemudian dijadikan acuan oleh teman-teman KPU. Seperti kata Bang Fahri bilang, ini kan ada kompetisi yang kemudian kalau nggak diatur sedemikian rupa kan carut marut. Orang suka-suka gitu yang kan. diatur aja dilanggar. Diatur aja dilanggar gitu kemudian kan. Bisa ada uang dari luar negeri lah, uang dari bohir mana dan sebagainya. Kita nggak tahu kalau itu tidak diatur. Kalau kemudian patokannya tidak ada di undang-undang, Pak Gaus jangan lupa bahwa setiap di beberapa pasal mengatakan bahwa jika kemudian tidak diatur dalam undang-undang, KPU bisa membuat peraturan KPU untuk mengatur secara teknis. Itu di undang-undang pemerintahan Aceh, di undang-undang semuanya ada PP, ada Perda, dan lain sebagainya. Boleh untuk mengatur hal seperti itu yang tidak diatur dalam undang-undang.
Jadi logikanya menurut saya dengan segala hormat ya ini agak sulit untuk kemudian mengatakan kalau ada anggota KPU mengatakan karena tidak ada di undang-undang maka PSDK dihapus. Hapus saja semua untuk parpol Sipol, Silok, Sidali segala macam itu juga ada di undang-undang. Tapi itu kan adalah bagian dari bagaimana KPU membuat transparan penyelenggaraan pemilu ini dan juga bagaimana kemudian memudahkan penyelenggaraan pemilu ini. Kan begitu seharusnya. Harusnya begitu ya, tapi yang terjadi justru ya kita ngobrolin ini sekarang nih. Kita akan lanjut, saya ingin ke Perludem berikutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Fokus Terkini.